Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian sehat selalu ya. Sebelum belajar, jangan lupa kalian sholat duha terlebih dahulu. Kembali lagi bersama Ibu Fitri Ayania. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang sebelumnya, yaitu tema 2, subtema 1, pembelajaran 4-6. Tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama menuliskan gagasan pokok dan pendukung dari teks visual yang diamati. Yang kedua, menjelaskan pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga, menjelaskan karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. Alangkah lebih baiknya sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Sebelum dimulai pembelajaran, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu, sumber energi apa yang membuat lampu bisa menyala? Ayo, ada yang tahu tidak? Ya, betul, yaitu energi listrik. Sekarang, ayo kita belajar mengenai sumber energi listrik. Selanjutnya, coba kalian amati terlebih dahulu gambar yang ada di layar. Nah, ini salah satu sumber energi yang banyak digunakan di sekitar kita adalah listrik. Sumber energi listrik digunakan manusia sehari-hari untuk membantu aktivitas. Di sini kita lihat ada televisi, ada AC, ada lampu, dan ada kulkas. Sekarang kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang diceritakan pada gambar tersebut? Nah, yaitu penggunaan energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Sebutkan peristiwa pada gambar yang terkait dengan sumber energi listrik, menyalakan televisi, menyalakan lampu, terus kulkas, dan menghidupkan AC. Nah, sekarang setelah kalian melihat gambar tadi dan menjawabnya, kalian harus bisa menentukan gagasan pokoknya. Dari gambar tadi, gagasan pokoknya yaitu mengenai pemanfaatan energi listrik. Sekarang kita amati gambar berikut. Nah, ada gambar A dan gambar B. Keduanya mereka sedang melakukan menonton TV. Namun, gambar A itu merupakan hal yang tidak boleh dicontoh, dan gambar B bisa dicontoh. Kenapa? Karena gambar A itu tidak memanfaatkan energi listrik sebaik mungkin dan tidak menghemat energi sebaik mungkin. Seperti mengecas sambil tidur, lalu menonton padahal orang yang sedang tidur, dan menghidupkan laptop. Nah, ketika kalian tidur, sebaiknya kalian mematikan saja alat seperti laptop dan TV-nya. Nah, sedangkan gambar yang B, mereka menonton bersama-sama. Nah, ketika sudah selesai menonton, sebaiknya TV-nya dimatikan. Seperti itu. Setelah kalian mengetahui manfaat listrik sangat banyak, adapun hak dan kewajiban yang harus kalian laksanakan dengan secara seimbang. Nah, adapun haknya yaitu memanfaatkan energi listrik untuk aktivitas sehari-hari. Contohnya seperti menonton TV, menyalakan listrik, menggunakan air, dan sebagainya. Sedangkan kewajibannya itu menghemat penggunaan listrik itu sendiri. Contohnya mematikan TV jika sudah selesai menonton, mematikan air ketika sudah menggunakannya. Selanjutnya, sekarang kita akan membahas mengenai sumber daya alam berdasarkan kondisi alam di Indonesia. Nah, sebelumnya kita sudah belajar mengenai sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Sekarang,
kita akan lebih dalam lagi mempelajari sumber daya alam yang tersebar di seluruh Indonesia. Kita ketahui bahwa Indonesia itu memiliki banyak pulau. Nah, sumber daya alamnya pun berbeda-beda sesuai dengan kondisi alamnya itu sendiri. Yang pertama itu ada Pulau Sumatera. Di sana banyak sekali pegunungan, budidaya kopi, lada, coklat, tembakau, karet, dan kelapa sawit, lalu kaya akan hasil tambang seperti minyak bumi, batu bara, dan timah. Dan yang selanjutnya minyak bumi dan batu bara dimanfaatkan untuk bahan bakar. Nah, sedangkan sumber daya alam di Pulau Jawa itu berbeda dengan Sumatera. Di Pulau Jawa itu daerahnya lebih ke pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Daerah pegunungan itu biasanya ditanami teh, kopi, dan kina, sedangkan di dataran rendah lebih ke persawahan yang subur di Indonesia. Sedangkan di daerah pesisir pantai, budidaya ikan laut, rumput laut, pertanian garam, dan penjemuran ikan asin. Nah, untuk di Kalimantan, itu sumber dayanya sebagian besar berupa dataran rendah atau hutan yang lebat. Hutan merupakan habitat alami bagi hewan yang terancam punah. Hutan Kalimantan dimanfaatkan untuk ditanami berbagai sumber daya alam seperti kelapa sawit, karet, dan rotan. Nah, kaya akan hasil tambang seperti minyak bumi dan batu bara. Yang keempat yaitu ada Pulau Sulawesi. Di sini banyak penghasil pala dan jagung. Jagung dimanfaatkan sebagai bahan makanan, pala dimanfaatkan sebagai bumbu masakan. Sepanjang pantai Sulawesi dimanfaatkan untuk perkebunan kelapa. Nah, selanjutnya banyak menghasilkan barang tambang seperti aspal. Aspal dimanfaatkan untuk membuat jalan raya. Nah, untuk yang kelima yaitu ada Pulau Papua. Di sini sumber daya alamnya sangat banyak. Nah, sebagian besar wilayahnya berupa hutan konversi dan hutan lindung. Hutan konversi itu bertujuan untuk pembangunan di luar bidang kehutanan seperti transmigrasi, pertambangan, perkebunan, peternakan, percetakan sawah baru, dan lain sebagainya. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada sagu, merupakan salah satu sumber daya alam Papua. Sagu dimanfaatkan sebagai makanan pokok. Di sana itu makanan pokoknya bukan nasi, tapi sagu. Lanjut, menghasilkan rempah-rempah yang disukai di pasar internasional. Hasil tambangnya sangat beragam seperti tambang emas, logam, dan tembaga. Emas untuk bahan baku pembuatan mata uang dan perhiasan seperti anting, cincin, kalung, dan gelang. Sebelumnya, kita telah membahas mengenai beberapa energi seperti energi matahari, air, dan angin. Sekarang kita lanjut ke energi yang belum kita pelajari. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya dulu. Kendaraan memerlukan energi agar dapat bergerak. Begitu pula dengan tubuh kita. Apakah kamu masih ingat sumber energi yang kita perlukan agar tubuh kita bergerak? Apa ya? Ya, betul. Yaitu makan. Sumber energi kita yaitu makanan yang masuk ke tubuh kita, yaitu karbohidrat. Nah, sedangkan kendaraan agar bergerak itu sumbernya dari mana ya? Ya, betul. Minyak atau bensin itu merupakan sumber energi yang dapat membuat kendaraan tersebut bergerak. Bahan bakar minyak merupakan sumber energi untuk kendaraan bisa bergerak. Nah, bahan bakar minyak ini merupakan energi yang tidak dapat diperbarui. Dengan begitu, orang yang memiliki kendaraan juga memiliki hak dan kewajibannya untuk berkendara bermotor. Nah, haknya itu menggunakan bahan bakar minyak, sedangkan kewajibannya itu menghemat penggunaan bahan bakar minyaknya. Jadi kalian tidak boleh menghambur-hamburkan minyak itu ketika tidak bermanfaat. Adapun cara untuk menghemat bahan bakar minyak itu sendiri, yang pertama menggunakan kendaraan berbahan bakar minyak hanya saat menempuh jarak jauh. Kedua, menggunakan sepeda atau berjalan kaki saat menempuh jarak dekat. Sekian materi hari ini yang Ibu bisa sampaikan. Adapun tugasnya yaitu jawablah pertanyaan yang ada pada buku paket tema 2 halaman 29 sampai 32 mulai dari ayo mengamati sampai ayo menulis.
Alhamdulillahirrahmanirrahim, pembelajaran hari ini sudah selesai. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila Ibu ada salah-salah kata. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.